Oke, selamat pagi buat kita semua. Eh, Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan, di mana di sini kita akan membahas mengenai keseluruhan tentang desain grafis, terlebih khusus yang ada di dunia percetakan, dan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang nantinya akan menjadi bahan praktik kita untuk kita kerjakan bersama-sama. Oke, sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita saat ini atau pembelajaran kita saat ini, akan sapa dulu satu-satu yang dari rumah karena kita ini adalah kegiatan kelas daring. Jadi silakan untuk yang di rumah. Di sini baru bergabung satu siswa. Oke, silakan. Tidak mau menunggu teman-teman yang lain karena waktu kita sangat terbatas di sini. Silakan untuk Brian untuk bisa aktifkan kamera dulu. Iya, Sir. Iya, Sir. Oke. Karena kita posisi lagi daring di sini dan lagi di recording juga. Jadi untuk pengambilan data, siapa yang masuk pertama itu juga pasti akan diperhitungkan. Oke, jadi kembali lagi ke topik kita tentunya. Yang lalu kita sudah bahas ada beberapa tips atau cara tentang penggunaan aplikasi Adobe Illustrator. Ada beberapa hal di situ yang kita lakukan, terlebih khusus dengan penggunaan objek pad. Nah, di sini nanti kita akan melakukan hal yang berbeda lagi, yang lain. Tentunya ini nanti akan membantu kalian. Saat buka dulu aplikasinya. Sambil membuka aplikasi, karena aplikasi ini tergolong berat untuk kita bisa buka di sini, karena aplikasinya portable, tergantung juga dari komputer yang kita gunakan. Sebenarnya komputer juga menunjang kelancaran dari proses atau proyek kita nantinya ke depan. Tapi ini cuma untuk booting pertama, setelah itu normal, sudah normal lagi. Oke, ada yang sudah gabung lagi sini, Daniel, silakan aktifkan kamera. Oke. Sambil menunggu aplikasinya, yang masih dalam kondisi booting, agak lama di sini. Oke, kalaupun ada yang memiliki komputer di rumah atau lagi live streaming saat ini menggunakan handphone, tapi kalian punya perangkat yang lain, sambil mencoba juga di situ. Tapi kalau tidak, mengikuti lewat ini saja dulu. Oke, pertama hal yang kita harus lakukan adalah membuka lembar baru, atau bisa ditekan Ctrl N, dan kita lanjut saja untuk hal ini. Oke, kita lewati saja ini. Nah, pertama yang kita akan lakukan di sini adalah penggunaan Blend Tool Gradient. Nah, Blend Tool Gradient di sini, ini adalah penggunaan untuk dua objek dijadikan satu. Objek yang berbeda warna, dan dia di blending, dicampur warnanya itu. Akhirnya, misalnya coklat dengan susu putih. Maka dia akan digradiasi atau digradient, kedua objek itu menjadi satu kesatuan. Oke, kita buat dulu. Langkah pertama adalah kita lakukan buat dulu objeknya. Kita bisa tekan L untuk lingkaran, M untuk rectangle. Oke, kita buat saja lingkaran saja sini. Kita buat dulu, ditahan shift tentunya. Oke, tapi kita harus diperhatikan dulu karena warna putih itu adalah fill-nya dan stroke-nya warna hitam. Ini tidak mungkin berangkat buat seperti itu. Oke, pertama kita ganti dulu fill-nya, stroke-nya. Stroke di sini kita ganti ke color. Sekarang lagi aktif stroke, makanya kita pakai yang ini. Oke, kalau kurang kelihatan, bisa dekat. Oke, jadi ini ya. Mudah-mudahan kelihatan di situ.
Nah, jadi seperti itu. Jadi ini stroke-nya, ini tanpa warnanya sini. Nah, ini akan secara otomatis stroke akan mengikuti dengan apa yang kita klik tadi. Baru kita bisa tekan X. Sekarang pindah ke fill-nya. Barulah kita akan gradiasi antara warna hijau dan warna biru. Oke, kita warna hijau dulu. Oke, pertama kita buat objeknya, warnanya sudah ditentukan, sekarang objeknya tekan L, dan save untuk bulat yang presisi. Oke, sekarang sudah ada warna hijau di sini. Nah, baru berikut kita buat lingkaran yang baru lagi. Kita bisa tekan yang kayak kemarin, atau bisa copy paste, Ctrl C, Ctrl V, supaya dia menduplikasi objek. Tapi objek di sini kita akan kasih warna yang berbeda. Oke. Nah, karena ini adalah blending gradient. Jadi kita akan menggunakan di sini tools ini, blend tool. Oke, diperbesar dulu supaya kelihatan. Oke, mudah-mudahan ini kelihatan. Nah, jadi di sini ada blend tool seperti itu. Di bawah dari gradient. Oke, jadi itu yang akan dipilih di sini. Kita klik dulu blend tool. Kita pilih objeknya. Oh, sorry, kita pilih dulu, seleksi dulu objeknya. Ke blend tool. Kita akan blending apa saja di sini. Jadi kalau kita akan blending yang ini, kita klik tool ini, dan kita klik birunya di sini. Oke, secara otomatis di sini sudah tercipta ada dua lingkaran di blending jadi satu, dicampur jadi satu. Yang dimana lingkaran di bagian atas ini adalah lingkaran warna hijau, dan di bawah ini adalah lingkaran berwarna biru. Nah, ketika kita pakai ini, blend tool, dia akan menggabungkan dari kedua objek itu. Nah, tapi ini jangan salah caranya. Geser balik lagi, Ctrl Z. Nah, caranya adalah pertama adalah seleksi objek. Setelah diseleksi, pilih blend tool yang ada di sini, di bawah gradient. Blend tool, klik objek yang akan di blend. Pertama adalah objek utama, dan kedua adalah objek yang ini, hijau. Nah, hanya segitu saja sih sebenarnya. Oke, sudah jadi. Jadi kalau kalian ingin mungkin akan membuat satu objek gradient tanpa perlu melakukan cara-cara yang lain, not responding. Nah, ini pengaruh dari komputer mungkin kurang mampu untuk keluar sendiri. Buka lagi. Jadi perlu juga untuk pakai komputer yang spek yang agak mampu di sini untuk bisa buka aplikasi, tidak ada error-error yang kayak tadi. Karena juga di sini karena kita laksanakan dalam kondisi live streaming, jadi search sini ada buka berapa aplikasi yang terpakai. Makanya sudah buka Adobe Illustrator, buka Zoom, dan aplikasi streaming untuk kita bisa streaming saat ini. Ya tentunya kerja keras dari GPU itu, graphic processing unit, dan CPU itu bekerja keras di situ. Oke, baiklah, dia ada recovery, jadi tidak hilang. Oke, masih ada karena di recovery. Jadi di flash ini ada settingan untuk ketika mungkin kita lagi kerjakan tiba-tiba mati lampu atau terkeluar sendiri kayak tadi, dia tetap masih ada. Nah, sepanjang dia bisa masih menyimpan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi caranya kita klik blend tool, klik objek yang akan di blend, seleksi dulu, pakai selection tool, dan kita klik blend tool, objek yang pertama dan objek yang kedua.
seperti itu. Oke, bisa tuh sampai sini. Coba. Dan satu lagi kita kasih warna merah. Oke, kita coba dulu. Blend lagi, seleksi objek, blend. Nah, dia akan jadi begini. Baru di blend lagi sini, ini ke sini. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini bisa kalian kombinasikan sendiri seperti apa, sehingga objek ini pasti akan terlihat lebih baik, lebih bagus. Oke, itu hal yang pertama yang kita perlu pahami dulu. Ini kita bisa putar-putar. Oke, ini sudah jadi satu logo ya, kalau bisa dibilang. Nah, baru berikut, kita geser saja ini, kita perkecil. Kita geser supaya tidak mengganggu kerja kita. Nah, hal yang berikut adalah kita akan membuat yang namanya scale tool. Nah, scale tool di sini, misalnya kalian ingin membuat kotak. Tekan M di keyboard. Atau kalian bisa pergi ke sini. Ke bagian ini, rectangle tool. Nah, kalau tekan L, dia akan berubah jadi ellipse tool. Kalau M adalah rectangle tool. Jadi pertama buat dulu objeknya, tapi jangan lupa untuk menentukan dulu fill-nya dan stroke-nya. Oke, kita pakai warna ini saja. Coklat, shift, dan selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat jejar genjang? Atau jejar genjang atau shape-shape yang lain. Karena di sini ketika kita pilih objek-objek di sini terbatas saja, cuma ada kotak, rounded rectangle tool yang bagian pinggirnya itu melengkung, tidak tajam seperti ini, ellipse tool yang eclipse, polygon yang tentunya yang kayak gini. Nah, seperti ini, polygon. Bagaimana caranya kita membuat shape yang lain selain yang ada di sini? Karena di sini hanya tersedia seperti itu saja. Nah, caranya adalah pertama kita ke Direct Selection Tool. Jadi kita ke ini, Direct Selection Tool. Nah, Direct Selection Tool. Baru kita klik dan kita seleksi objek atau angkor. Ini ada angkor. Besar supaya dapat besar. Nah, ini angkor. Nah, di angkor itu adalah bagian ujung dari sudut dari shape atau objek yang kita akan pilih. Nah, ketika kita seleksi dari sini, saya besar dulu. Ribet ini. Diseleksi dulu sini, pakai selection tool, diseleksi sampai bagian bawahnya. Nah, karena dari titik 2 angkor ini, kasih jauh. Kedua titik angkor ini kita akan scale di sini, scale tool. Nah, tentunya dengan menggunakan ini, scale tool, atau bisa tekan tombol S sebagai shortcut-nya. Jadi kalian seleksi dulu, dan kita pilih di scale tool. Nah, ketika di scale tool, maka secara otomatis ketika kita perbesar, dia akan memperbesar atau memperkecil dua angkor yang kita seleksi di sini. Mau bikin kayak gini bisa, atau mau bikin kayak gini bisa, atau kita bisa pilih tampilan yang berbeda. Saya ini kayak ini, kita seleksi lagi di bagian
dua angkor ini dengan pakai direct selection tool, hanya dua seleksi ini yang terpilih, dua tidak ada, di atas tidak, baru kita ke scale. Nah, kita bisa kombinasikan, kita bisa atur scale atau ukuran dari shape tersebut. Nah, misalnya kalian ingin membuat seperti ini, silakan, terserah ke kalian. Jadi kalaupun misalnya ada yang bingung bagaimana membuat seperti ini, atau objek-objek kayak gini, nah ini caranya. Cara seperti itu. Jadi kita harus seleksi dulu, menggunakan direct selection tool, baru kita pilih bagian yang akan di scale di situ, apa-apa saja. Misalnya bagian ini yang serahkan scale. Jadi di sini sudah terseleksi ada 3 angkor. Angkor yang ini, dan yang ini. Nah, nanti setelah itu dipilih atau bisa tekan tombol S di keyboard atau scale tool di sini. Dan kita serang seleksi. Atur di sini. Sesuai dengan keinginan kalian tentunya. Seperti apa di sini. Kalau kalian ingin membuat satu logo kalian sendiri, silahkan. Ini misalnya anggaplah simbol D. Siapa yang nama dari D? Daniel. Baru kalian buat mungkin DPA, huruf A, atau Daniel, tulisan. Itu bisa jadi satu logo kalian. Oke, itu sudah. Nah, jadi ada 2 hal dulu yang kita sudah tahu. Sekarang apalagi yang kita perlu tahu di sini? Nah, kita perlu tahu juga di sini, ketika kalian ingin membuat pad tool, di situ ada beberapa stroke style. Stroke di sini adalah garis tepi atau sebuah garis di situ. Nah, dengan bagaimana? Pertama kita tentukan dulu, karena di stroke kita, karena di stroke kita itu di sini, stroke saya besar. Nah, karena di stroke kita itu transparan, maka kita harus tekan X dulu, pindah. Berbalik dulu ya. Tekan X, nah, memindah ada di posisi bagian atas, dan kita pilih warna yang ada di sini. Pilih warna yang ada di bagian sini. Misalnya warnanya biru muda. Oke. Nah, setelah dipilih, secara otomatis di stroke ini, dia langsung ada warna biru. Nah, setelah itu sudah, kita ganti, kita X lagi, pindah di bagian fill-nya, karena kita tidak memerlukan fill ini. Kita tidak memerlukan fill ini, kita kasih ke tidak ada warna. Oke, objek ini yang jadi, karena terseleksi objek ini. Oke, anggaplah di objek inilah. Atau kita buat pad yang baru. Oke, kita buat pad yang baru. Nah, setelah ini jadi, fill-nya tidak ada warna dan strap-nya berwarna biru, kita buat pad di sini. Misalnya kita klik dan klik, ditahan sehingga dia melengkung, membuat handle-nya. Oke, kalaupun itu sudah, escape saja. Nah, sekarang di sini ada garis dari lengkungan pad itu. Nah, kenapa tipis? Kalau untuk memperbesar, kalian harus pergi di bagian atas ini, di stroke weight, dan kita rubah ukuran. Oke, kita kecil lagi. Oke, supaya dia kelihatan. Nah, di stroke style ini, dia ada beberapa versi. Nah, versi yang pertama, kita bisa membuka di sini, stroke. Nah, di stroke ini kita buka. Nah, di sini ada keterangan untuk settingan untuk stroke ini. Dari segi ukurannya, kita bisa atur. Baru dari ini, stylenya. Apakah dia kotak kayak gini, atau dia begini. Jadi ujung-ujungnya dia ada tidak kotak, tidak tajam. Jadi dia melengkung di sini. Kita juga bisa atur, ada banyak di sini.
ada rounded, ada yang bevel. Ini kalian bisa coba dan sebagainya. Ini kalau kalian ingin bikin dash line juga di sini, dash line-nya misalnya kalian ingin dia putus-putus, garis putus-putus, bisa. Tapi ini tidak muncul karena terlalu sedikit di sini, atau terlalu pendek DP garis. Oke, jadi seperti itu. Dan ini kita bisa atur juga apakah modelnya kayak gini untuk profilnya atau kayak gini. Ini kita bisa atur atau kayak gini. Jadi dari kecil baru di lebih besar. Oke, saya kasih besar ini. Dengan style-style yang ada, kita bisa ubah di sini. Tapi harus seleksi objeknya dulu. Seleksi objeknya baru kita pilih. Bentuknya kayak apa? Tergantung dari kebutuhan kalian, kebutuhan editing kalian. Oke, sampai di sini boleh toh? Dari ketiga hal tadi tentang stroke style, baru blended tool, blended gradient tool, dan scale tool untuk merubah objek yang akan dibuat, mungkin shape-shape yang tidak ada di toolbar. Oke, kita sorong dulu ini, kita geser dulu. Oke, hal berikut, apalagi yang kita perlu pelajari di sini selain yang tadi. Nah, yang kita perlu juga tahu di sini tentang penggunaan pen sendiri, pen tool. Nah, di pen tool di sini pen tool itu ada banyak cara sebenarnya, dan kita mesti kuasai untuk penggunaan pen ini. Jadi, ketika kalian menggunakan pen tool yang ada di sini, pen tool, jadi ketika kalian klik itu akan membuat sebuah angkor. Nah, dan ketika kalian ingin membuat kayak tadi agak melengkung, kalian buat dulu angkor yang baru, tapi kliknya ditahan dan kita geser. Atau klik drag, tapi istilah sini. Klik drag, maka dia akan membuat sebuah objek yang melengkung. Nah, kalau kalian tahan, dia akan melengkung. Kalau tidak, dia akan biasa. Nah, setelah ini jadi, ini ada handle-handle yang dilakukan karena ada lengkungan di bagian situ. Jadi handle ini bisa digeser-geser menggunakan direct selection tool supaya kalian bisa atur secara posisinya seperti apa. Mungkin ingin membuat huruf B, atau mungkin ada objek-objek yang lain yang kalian akan buat. Tapi di sini perlu kalian atur juga di situ supaya dia rapi. Nah, yang lain tidak terbuat, tidak ada handle-nya, karena ini bagian yang ini adalah bagian sudut, bukan lengkungan. Jadi ketika kalian ada di lengkungan seperti ini akan muncul handle. Nah, seperti itu. Makanya kita bisa atur di sini. Ini juga kita bisa kecilkan sesuai dengan selera kalian seperti apa. Ini juga kalian bisa atur. Nah, jadi seperti itu. Itu kalau penggunaan pen tool ini kebanyakan dengan membuat suatu karakter, mungkin kita akan buat objek orang kita ke dalam bentuk vektor. Nah, maka pen tool ini kita mesti perlu pahami dan perlu tahu untuk cara-cara penggunaannya di sini. Seperti apa. Karena kalau kita tidak kuasai menggunakan pen tool, akan kesulitan nantinya ke depan. Jadi, yang kita perlu tahu dari awal, yang awalnya adalah ketika kita ingin membuat satu lengkungan di objek kita, maka kita perlu untuk klik dan
tahan, klik drag. Kalau kita tidak tahan, dia akan jadi seperti ini. Dia tidak akan menjadi lengkungan di situ. Ini karena cursor tidak tahan. Jadi kalau klik dan tahan, maka dia akan membuat satu lengkungan. Nah, ini. Seperti itu. Nah, sekarang sudah pada anak-anak picakaran. Dan ini juga kita bisa ubahnya dengan menekan Direct Selection Tool. Jadi bisa bedakan antara kedua tools ini ya, antara Selection Tool dan Direct Selection Tool. Nah, di Selection Tool dia tidak bisa untuk mengubah atau mengkontrol bagian angkor-angkor yang sini, tapi dia mengontrol objek yang ada secara keseluruhan. Nah, kalau kita ke Direct Selection Tool, nah di sini dia akan menciptakan sebuah angkor-angkor untuk dia bisa atur di situ. Oke, di sini kita bikin halus, juga kita bikin lebih halus. Di bagian dalamnya juga sini kita ya, lengkungan-lengkungan supaya tidak tajam di situ. Jadi seperti itu. Dan di sini juga kita bisa lakukan yang kayak tadi. Angkor ini kita bisa bikin batanduli boleh. Sini. Nah, jadi batandu. Kalau kalian ingin bikin karakter monster atau karakter apapun, silakan dari sini. Atau ada gambar-gambar kalian yang ingin kalian kombinasikan atau gambar di Adobe Illustrator, silakan, tidak masalah. Yang pasti ketika kalian ingin menggambar, saya sarankan kalian buat dulu sketsanya. Bikin sketsanya, baru sketsanya mungkin di foto, baru fotonya dikasih ke sini, baru diikuti dengan pakai penggunaan pen tool, garis-garis yang ada di gambar itu, baru kita bisa atur di situ. Jadi mastery penggunaan untuk pen tool di sini. Nah, di pen tool juga, misalnya contoh, ini kan di sini ada pad. Nah, misalnya di bagian ini kita akan tambah satu pad atau mengurangi. Kita pergi di pad atau klik kanan di tools pad. Nah, ini ada yang add anchor point tool, ada juga yang delete anchor point tool. Atau di shortcut-nya adalah plus dan minus. Nah, kalau add ini adalah menambah anchor point. Kalau delete adalah menghapus anchor point. Misalnya saya pilih yang delete. Oke, misalnya bagian ini tidak diperlukan, maka diklik saja. Nah, dia akan hilang di sini. Anchor point yang ada di sini akan hilang. Coba diperbesar lagi. Oke, yang bagian mana ya? Oke, bagian yang sini. Kita akan perbesar dulu. P dulu, baru minus. Nah, di sini ada simbol. Kalau tertekan plus, dia akan tambah. Kalau minus, akan kurang. Baru di sini ada pilihan seperti ini. Ketika diklik, hilang. Ketika plus, kita bisa besar. Nah, sini. Tambah anchor point yang baru. Kita tambah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ingin mengurangi, ini saja, dan kita klik saja. Apapun yang kita akan buang. Oke, sampai sejauh ini bisa mengikuti proses untuk penggunaan pen tool, baru tools blending gradient, yang kayak gini yang kita buat tadi, baru untuk penggunaan scale yang kita bisa buat di sini, misalnya kotak kita buat jar genjang. Oke, kita rubah dulu warnanya. Stroke-nya kita ganti ke, kita ada warna, dan
Untuk feel-nya kita ganti warna biru. Oh iya, di bagian atas langsung jadi keluar karena diseleksi. Oke, jadi kita buat seperti ini, membuat jejar genjang. Jangan lupa untuk selalu memilih direct selection tool. Direct selection tool, seleksi di bagian yang akan di scale. Ketika sudah, baru pilih yang tadi, scale tool. Nah, maka jadilah seperti itu. Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan untuk mau bertanya. Untuk kalau ada yang masih belum mengerti, nanti pembelajaran ini kalian bisa coba-coba nanti. Kalaupun ada komputer di rumah, bisa langsung coba. Kalaupun tidak, harap ini bisa ditonton kembali supaya kita bisa kuasai penggunaan tools-tools yang ada di Adobe Illustrator. Nah, intinya sebenarnya adalah tools-tools ini cuma sebagai sarana kalian. Jadi, apa yang kalian pelajari ini, apa yang kalian tahu di sini, itu sebagai sarana untuk membantu kalian. Mungkin ada project yang kalian akan buat, atau logo yang kalian ingin lakukan untuk menjadi bahan-bahan yang nantinya mungkin diperlukan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, mungkin hanya ini dulu yang bisa bahas untuk saat ini. Penggunaan pen tool, mastery untuk pen tool seperti apa. Jadi kalau kita ingin membuat objek secara custom atau sesuai dengan apa yang kita ingin buat di sini, silakan untuk kalian bisa lakukan itu sedemikian rupa. Kalau kalian ingin membuat pad-nya, oke, di zoom juga sudah saya ingat tinggal 10 menit. Di pad-nya kalian ingin ada stylenya, silakan dibuat di situ dengan selalu memperhatikan untuk penggunaan stroke yang ada di sini. Untuk di panel option di sini. Di panel untuk properties. Baru untuk kalian membuat seperti ini juga dan seperti ini, itu sudah dijelaskan tadi. Oke, silakan aktifkan kamera kalian. Pertemuan untuk pembelajaran kita saat ini sudah selesai. Harap materi-materi atau pertemuan-pertemuan yang lain kalian bisa nonton terus ketika ada waktu yang kosong, atau mungkin ada yang ingin suka mencoba ulang, mencoba mungkin kalau ada PC atau komputer di rumah, boleh dilakukan itu dengan menonton kembali kalaupun sudah lupa caranya seperti apa. Jadi saya lakukan ini sebagai tutorial karena kita masih belum bisa untuk ada di sekolah. Nah, dan sekarang kan juga sudah dihimbau untuk bisa vaksin semua. Mudah-mudahan kita ketika semua sudah divaksin, kita bisa tetap muka secara langsung di sekolah. Dan ketika kita sudah ada di sekolah nanti, berharap berharap untuk tidak lagi untuk mau ulang lagi, mau gimana DP cara, mau bilang-bilang gimana DP cara. Saya berharap apa yang kita pelajari secara daring seperti ini, ketika kalian ada di sekolah nanti, kurang bagaimana lakukan. Mungkin mari kita buat seperti ini. Nah, langsung dikerjakan seperti apa caranya. Oke, kita akan foto bersama di sini. Oke, semua atur posisi dengan sebaik mungkin. Di sini ada Immanuel, Daniel, Charlie, Ria, Nathan, dan Sela. Diatur sebaik mungkin penampilan kalian. Oke, sudah. Kita akan foto, atur posisi yang baik, kasih jempol seperti biasa sebagai simbol kita. Terserah bagaimana. Oke. 3, 2, 1. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatan saat ini. Terima kasih yang telah bersama-sama dan bergabung dalam kelas online di hari ini, di saat ini. Kiranya kita bisa bertemu lagi di hari Senin, dan mudah-mudahan hari Senin Sir bisa masuk. Karena kalau melihat dari
ada kegiatan sih untuk yang dilakukan. Mungkin kalaupun Sir ada kegiatan yang harus dilakukan, maka bisa dinonton-nonton kembali atau ada hal yang kita harus buat di situ sebagai mungkin tugas kalian di saat itu. Dan ketika sudah mulai pembelajaran kita yang ada ditentukan, berharap tadi baru 1 orang yang masuk. Berharap semua juga sudah standby karena ada waktu 5 menit yang saya persiapkan ke kalian untuk bisa mempersiapkan diri. Mungkin bisa mengatur kamera dengan baik dan semuanya bisa diatur di situ. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini saya ucapkan dan see you next time.